Oke, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Nana. Di sini saya baru pakai seragam sekolah, langsung bikin video untuk kalian semuanya. Jadi, saya benar-benar mengapresiasi bagi kalian semua yang sudah ngeklik video saya dan mau berusaha untuk belajar lebih lanjut tentang ujian kalian besok bahasa Inggris. Oke, sekarang sudah bukan pecel lele lagi ya, karena pecel lele itu saya harus apa ya istilahnya kayak saya harus jaga warung toko kalau ini kan nggak siapa yang mau beli kan akan saya ini gitu. Jadi saya jadi penjual apa ini makan-makan Cina ini yang viral gitu kan. Kayak ini soalnya baru aja saya print out set gitu. Nah, saya mau share screen dulu terkait dengan kisi-kisinya. Oke guys, jadi perlu diingat-ingat kalau bahasa Inggris itu terdiri dari ini kelihatan kan terdiri dari 40 soal nih 40 soal di sini ada 40 soal dan durasinya ada 120 menit cukup lama jadi jangan buat waktu yang lama ini untuk leha-leha gak akan faedah nanti kalau kalian ini nanti akan leha-leha oke. Jadi tolong beneran kamu maksimalkan waktu dalam mengerjakan, maksimalkan kalau kamu itu beneran mau dapat nilai yang bagus, perhatikan dengan betul dan manfaatkan waktu dengan baik. Oke, jadi kita mulai aja langsung yang pertama. Oke, dari 40 soal tadi ini terdiri dari 5 jenis ya anak-anak. Yang pertama itu adalah pilihan ganda atau PG. Ada lagi pilihan ganda kompleks atau PGK dengan simbol seperti ini. Terus ada BS alias benar salah, meskipun dalam bahasa Inggris kan kalau benar itu kan true, kalau salah kan false. Tapi tetap di sini karena sistemnya seperti itu mengharuskan kita akan menggunakan istilah BS ini. Terus yang keempat adalah matching atau menjodohkan. Yang terakhir adalah yang paling susah, yang paling kompleks adalah isi. Ini akan kalian lalui semuanya, jadi harapannya semuanya semoga lancar, nggak ada kendala apapun, dan bisa mengerjakan dengan baik dengan yang juga. Terus, itu, ini gimana cara menghilangin annotate-nya? Annotate, oke. Itu ya, jadi berkaitan dengan bahasa Inggris ada 5 hal tadi, pilihan gandanya ada 10, kompleksnya ada 10, terus benar salah 10 juga, matchingnya 5, dan juga isinya juga 5. So, in total there are 40 question that you need to answer. Langsung aja ini langsung dari yang pertama tentang deskriptif. Anak-anak, saya sudah mengingatkan like 100 times to tell you about the purpose of the descriptive text. Tujuan dari deskriptif itu dimulai dengan to apa? Ayo, to describe, to describe. Nih, ini tuh sudah jelas banget. Jadi kalau dapat soal tipe kayak gini, jangan bulat, jangan mikir lagi dan sebagainya. Langsung aja cari yang sekiranya sesuai. Kalau ini tes deskriptif, berarti ya pakai to describe. Gitu. Nah, selanjutnya adalah main idea. Saya sudah pernah menyampaikan 100 times also, not only in my class as an English teacher, but also sometimes in the TKA, or also in the SNBT. Saya juga pernah menyampaikan mengenai berkaitan dengan main idea ini. Main idea ini khususnya untuk soal nomor 2 ini akan saya sajikan sebuah teks deskriptif. Kamu diminta untuk menjelaskan ide pokok dari paragraf tentang sebuah tempat yang saya maksudkan di sini. And kalau kamu mau tahu teksnya itu, pernah kamu kerjakan guys teksnya itu? Teksnya itu berkaitan dengan apa ya istilahnya kayak yang pernah kamu kerjakan TKA itu pernah saya kasihkan di sini. Kalau kamu pernah mengerjakan, kalau nggak salah soalnya itu terdiri dari 7 soal. Oke, sebentar saya mau kasih tahu kalian. Oke. Ini ada cuplikan dikit banget tentang ini. Coba kamu cek ini. Nah, ini. Oke, so this is guys. Ini adalah teksnya. Diingat-ingat lagi, barangkali masih punya filenya ataupun apa. Ini mau saya sensor karena ya nggak boleh kan ya kalau detail banget. Jadi itu tolong nanti bisa dicek lagi di catatannya. Seingat saya soalnya itu terdiri dari 7 soal.
Itu kamu disajikan sebuah informasi, kamu disuruh mencari tentang ide pokoknya dari sebuah tempat yang disajikan. Kalau nggak salah namanya West apa gitu. Terus ini nih tentang scanning nih, perlu diingat-ingat karena ini tipenya adalah tipe literasi, jadi kamu harus membaca soal dulu ya. Baca soal dulu, pahami dari keywordnya, baru kamu cari dalam teks. Dan itu karena ini berkaitan dengan informasi detail, jadi kamu nggak usah baca kayak satu persatu gitu, nggak usah. Scanning aja, kata yang dibutuhkan apa. Dan di sini kata yang dibutuhkan adalah berkaitan dengan waterfall atau apa air terjun ini waterfall ini adalah scanningnya tolong dicari lagi kaitan dengan itu nomor tiga terus nomor empatnya berkaitan dengan ciri-ciri tempat yang udah disajikan ini juga pakai scanning ya nanti akan saya kasihkan apa sih ciri-ciri tempat yang mau kamu sajikan atau kamu deskripsikan ini saya kasih clue lagi namanya adalah Terrace. Terrace rise itu artinya adalah sengketan atau terase ring. Nih. Oh ya, by the way, tempatnya ini ada di Bali ya. Nah, ini yang paling tricky nih, nomor 5 terkait dengan sinonim. Guys, I told you so many times kalau sinonim itu berarti berkaitan dengan vocabulary. Kamu di sini berarti vocabulary-nya harus banyak, harus luas. Gak cuman berkaitan cuma itu aja, tapi banyak vocabulary yang kamu ketahui, ini pasti gampang untuk mengerjakan soal tipe seperti ini. Dan sinonim yang saya ambil itu berkaitan dengan em, apa ya? Kalau kamu berkunjung ke sebuah tempat, terus kamu melihat itu melihat apa? Itu, itu nanti kaitan dengan sinonimnya. Lantas kalau saya tetap gak ngerti gimana sih artinya sinonim ini untuk apa, yang perlu kamu lakukan adalah satu, baca, baca lagi sinonim yang ada dalam teks. Oke, itu gunanya untuk kamu maknai satu kalimat utuh. Kalau kamu nggak tahu maksudnya apa, baca lagi kalimatnya dalam teks tadi. Tapi kalau yang pertama ini juga nggak bisa kamu lakukan, strateginya nggak mempan buat kamu yang bagi vocabnya masih sedikit. Gimana caranya? Yaitu adalah baca before and after the word synonym sinonim in the form of sentence. Ini maksudnya adalah sentence-nya. Jadi kamu silakan baca lagi ulang dari paragraf, sorry, kalimat sebelum dan sesudahnya. Nanti bisa kok. Kalau nggak bisa lagi ya udah, cip 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 ini ya. Harus bisa ya. Ini udah bisa kamu kerjakan. Ya, serius deh. Itu. Ya. Itu PG-nya. Terus untuk soal selanjutnya, ini berkaitan dengan menentukan informasi dari teks. Ini masih berkaitan dengan deskriptif teks ya. Terkhususnya untuk soal nomor 26 sampai nomor 30. Guys, untuk tipe soal benar salah ini perlu diketahui kalau setiap soal itu berupa pernyataan. Pernyataannya itu harus kamu cross-check kan, harus kamu validasi kebenarannya itu pasti dengan membaca dalam teks. But still the same, karena ini pasti akan membaca lagi, kamu harus pahami dulu pernyataannya apa. Terus kamu scan itu tuh dalam teksnya, apakah sesuai dengan yang dimaksud dalam pernyataan. Tolong perhatikan juga, karena tipe soal benar salah ini, nggak mungkin saya akan terus terangan saya copy paste kan, plug ketiplek dengan yang ada dalam teks, kemudian saya jadikan pernyataan dalam soal. No, I won't be like that. Saya nggak akan kayak gitu. Ada beberapa yang akan saya sinonimkan, ada beberapa yang harus saya plesetkan. Entah itu saya modifikasi, saya notkan, atau tidak kan, atau justru ada kata yang akan saya sinonimkan, atau justru antonimkan. Jadi kamu perlu pahami dengan pernyataan-pernyataan dalam benar salah. Meskipun peluangnya hanya dua saja, satu per dua atau setengah. Tapi ini bisa jadi blunder buat kalian. So, pernyataannya ini benar-benar dipahami dengan betul, dengan serius. Oke, gitu ya. Soalnya ada di soal nomor 26 sampai 30 itu tentang em, deskriptif semuanya. Kalau mau tahu soalnya itu berkaitan dengan ini nih. Saya share screen dulu soal benar salah ya. Benar salah. Oke, ini dia. Oke, jadi benar salah itu ini.
Oke, soal benar salah ini terkait dengan tenderizing meat. Tenderizing meat itu adalah melunakkan daging. Meat is a rich source of protein, vitamins, minerals, among many others. It can be prepared using various cooking methods. Conjunction, cooking meat to achieve the desired texture can be challenging for some people. Dan seterusnya. Itu ya terkait dengan teks ini nanti adalah benar salah. Tuh teksnya silakan dicari sendiri atau dielaborasikan sendiri. Kita lanjutkan ke kisi-kisi yang selanjutnya. Kalau benar salah tadi sudah, kita lanjut ke dalam recount teksnya. Remember guys, recount text itu adalah sebuah teks untuk menceritakan peristiwa pengalaman yang terjadi di masa lampau. Berarti karena tujuan untuk menceritakan kembali, maka ambil jawaban yang ada keyword dari to retell. Untuk menceritakan kembali. Oke. Oke, itu sudah paten banget. Saya mungkin membuat soalnya pun sesuai dengan apa yang saya sampaikan di sini. Jadi kamu rugi banget kok soal tipe seperti ini salah. Terus ini juga masih dari berkutat soal pilihan ganda ini ya di sini. Nah, untuk pilihan ganda yang selanjutnya ini berkaitan dengan informasi detail. For your information, untuk soal nomor 7 ini, untuk soal nomor 7 ini itu dari teks yang pernah terjadi dalam kehidupan saya. Dan kalau kamu beneran penasaran, kamu boleh banget pinjem buku anak kelas 10 atau apapun itu informasi tentang ini. Nanti itu ada detail dari teks tersebut. Of course, I will also spill about the text. Ini pokoknya tentang kehidupan awal saya sebagai diri di SMA Darul Wanita. Dan gak gampang juga guys, intinya cukup susah dan berat. Saya menceritakan the whole week dari hari pertama, kedua, ketiga, sampai selesai terkait dengan itu tadi. Nah, gimana sih lika-likunya, gimana sih perasaannya, dan apa saja challenge-challenge yang pernah saya alami untuk bisa di titik ini, bisa kalian lihat seperti saya kayak gini tuh, saya tuh sudah melampaui banyak hal gitu. Nah, ini nih, unforgettable experience working as a teacher on the first week. Ini tentang saya. 2 years ago, I was accepted into a prestigious job as an economist. Meskipun ini saya kasih, apa ya, saya kayak disensor lah ya, bukan saya yang to be exact gitu. Tapi, this is my real story. I was very happy and prepared to uniforms with my mom, even borrowing someone to supply them. I know that my first day at work would be so shocking and etc. And that is my kisah saya. Meskipun nggak semuanya, kalian pun juga saya kasih spill aja cuma sebentar. Itu kira-kira tentang perjalanan saya dari teks yang saya ambil untuk soal nomor PG ini, 6 sama 7 ini. Itu tapi kamu di sini untuk mencari informasi yang detail khusus hari ketiga aja. Jadi pahami dengan betul paragraf yang menceritakan kejadian hari ketiga ya. Nah, hari ketiga remember. Oke. Nah, ini udah mulai riwah ke pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks ini yang pertama yang dari konteks ini saya ambil dari sebuah paragraf menceritakan untuk pergi berkunjung ke Yogyakarta. Paragraf ya, bukan teks. Jadi cuma hanya paragraf singkat saja. Intinya di situ kamu cari pernyataan yang tepat. Nah, pernyataan itu bisa berupa generic structure-nya. Itu pakai apa? Orientation, events, atau apa. Ingat kalau paragraph orientation hanya berupa pengenalan saja. Hanya berupa kayak ya planning di awal, tapi belum masuk ke hari hanya. Event ini sudah masuk peristiwa atau kejadian-kejadian yang cukup penting, bukan preparationnya tapi sudah ke hari hanya itu. Oke, kalau yang reorientation ini berarti paragraf yang terakhir alias paragraf yang berkaitan dengan moral value. Karena dalam di konteks sendiri, setiap ada pengalaman pasti akan ada hal yang ingin dipelajari atau hal yang akan dikaitkan dengan kehidupan. Nah, ini harus ada dalam paragraf reorientation. Kemudian yang bisa terjadi juga berkaitan dengan peristiwa, apakah peristiwa itu benar atau enggak, kamu validasi benar enggak dari pernyataan itu dan juga dalam teks sesuai apa enggak.
Cukup gampang. And for your information, untuk untuk soal nomor 20 ini, yang periode kompleks, sudah pernah kamu kerjakan di kelas semester 1, kelas 10. Nggak tahu kamu masih ingat apa nggak? Spill the text. Oke, oke, spill the text, Miss. Spill, oke, ya kan saya spill. Tapi, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Saya percaya kamu nggak kenal siapa-siapa. Jadi, I will trust you about this, guys. Nomor 20 recount text. Oke, ini dia. Oke, sudah saya edit karena kelihatan soal-soalnya. Sorry to take time for a moment. Ini ya. Ini adalah last weekend we visited several places in Yogyakarta, etc., etc., etc. Cukup gampang dan cukup singkat. Dari sini sampai sini aja paragrafnya. Nggak banyak kan? Nah, ini adalah spill sedikit terkait dengan teksnya. Lanjutkan lagi. Untuk recount teks selanjutnya. Nih. Nah, PGK sudah sekarang yang matchingnya. Nah, matching dalam recount text tuh ada dua soal. Ya, guys. Ada dua soal yaitu berkaitan dengan idiom. Kenapa sih kok idiom dimasukkan ke recount? Karena konteksnya di sini masih berhubungan dengan recount. Konteksnya ini saya ambil dari recount, jadi saya masukkan ke dalam recount ini. Mengkategorikan idiom dengan makna yang sebenarnya. Idiom yang pernah saya tuliskan itu kayak banyak banget kan. At least ada 20 kalau nggak salah. Ini nanti akan berkutat soal idiom apa yang artinya understandable. Understandable. Terus ada lagi yang berkaitan dengan learn from the basic. Terus ada lagi yang berkaitan dengan apa ya, kalau nggak salah itu yang accidentally spell the secret, accidentally spill the secret. Terus ya guys, terus apa sendiri. Um, mm, 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 very expensive sama make the situation more fun. Nah, ini ada 5 yang kemungkinan, ya nggak kemungkinan, ini pasti akan keluar. So, memorize, dihafalkan ya. Saya nggak mau tahu harus bisa. Saya spill 5 aja meskipun jawabannya nanti ada 6 aja. Tapi saya akan spill cuma sampai 5 aja. Ini dihafalkan yang pasti akan jelas keluar. Yang lainnya belajar sendiri. Nah, nomor 25 ini, yang matching ini, nanti berkaitan dengan menentukan idiom atau kalimat yang rumpang atau kalimat yang kosong. Let's say saya kasih kalimat dalam arti I decided not to buy the smartphone because it costs bla 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 bla. Ini apa sih kalimatnya yang rumpang? Penuhi dengan idiom yang sesuai. Kalau misalnya saya nggak jadi beli smartphone karena bla 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 bla, karena biayanya apa? Murah, mahal, atau langka atau apa? Let's say once in a blue moon. Terus ada cost an arm and leg, atau atau cats and dogs. Cats and dogs ini misalnya. Nah, karena ini berhubungan dengan harga, yang paling tepat adalah menggunakan yang cost an arm and leg. Jadi jawabannya adalah ini. Tuh ya. Diperhatikan kalimatnya, konteksnya apa, sesuaikan dengan manakah idiom yang tepat digunakan. Itu terus sekarang naratif teks. Nah, ini nih naratif teks yang lumayan ribet. Kedua, ribet pertama tentu saja dipegang oleh exposition text, guys.
Naratifnya banyak sekali muncul di dalam PGK atau pilihan ganda kompleks. Dalam PGK ini atau pilihan ganda kompleks ini, yang pertama di sini adalah mengidentifikasi dan menyimpulkan sebuah karakter dari teks Disney Princess. FYI atau for your information, saya pun juga pernah membahas teks ini bersama beberapa kelas dari kalian. Kalau nggak salah kelasnya ada di 12 teknik, saya masih ingat ini berkaitan dengan teks yang pernah kamu kerjakan di source ruang guru. Disney Princess, cari sendiri ya. Menyimpulkan sebuah karakter utama atau MC, main character. Dari teks Disney Princess. Ini juga mengidentifikasi dari informasi tersirat motivasi karakter untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang bla 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 bla. Ini karena tidak ada serta-merta dalam teks, jadi ini informasinya tersirat. Kamu berarti harus menyimpulkan. Kira-kira dari karakter motivasinya ini dia mau menggapai mimpinya. Apa ya motivasinya? Tuh. Pokoknya intinya dia tuh kayak nakal banget, tapi nggak nakal. Dia cuma pengen mengejar mimpinya walaupun harus sempat mendapatkan penolakan dari ibunya. Itu. Next, berkaitan dengan naratif lagi, ini berkaitan dengan generic structure-nya ya. Ini gampang banget, kalau nggak salah soal nomor 17 ini itu, kamu cuma disuruh mencari soal nomor 17. Nah ini, soal nomor 17 hanya disuruh mencari manakah yang di bawah ini merupakan em, kesimpulan dari generic structure yang diberikan. Soalnya kalau generic structure-nya adalah ini penggalannya, maka itu adalah genericnya apa, kamu simpulkan kira-kira seperti apa. Oke, itu adalah yang berkaitan dengan naratif teks. Nah, berkaitan dengan teks dan teman-teman yang lain. Untuk yang ini tentang conditional sentence, saya juga pernah menyinggung ini tentang SNBT. Karena kan tipe soal kamu tuh sangat berkaitan erat dengan SNBT dan juga TKA. Saya masukkan ini juga salah satu kalimat grammatical yang cukup easy to understand. Maksudnya ini kalau conditional sentence itu adalah kalimat tentang situasi yang mungkin bisa jadi akan berubah seiring situasi tersebut seperti apa. Misalnya, sorry, if we wake up early, nah, kalimat apa seterusnya yang tepat? Ada pilihan we will attend ceremony, misalnya. No, sorry, sorry. Pakai apa ya? Pakai she aja. She will sing a song, maksudnya. Atau they run in the field. Atau we will we will arrive we will arrive on time at the Juanda Airport. Kalau kita bangun awal, kita akan, gitu misalnya ya. Jawabannya antara tiga ini. She will sing a song. They run in the field. Atau we will arrive on time at the Juanda Airport. Mana yang paling nyambung, mana yang paling berisikan tentang kondisinya yang sesuai. Jadi mana yang paling tepat? Yang nomor tiga. Nomor tiga ini, kalau kita bangun lebih awal, kita bisa datang tepat waktu di Juanda Airport. Gitu. Kondisinya seperti itu. Silakan belajar di source apapun tentang conditional sentence. Terus buat latihan aja, ciri-cirinya tipe soalnya seperti ini. Nah, ini masuk lagi ke dalam BS atau benar salah. Benar salahnya yang dari soal nomor 31 sampai 35 ini, saya ambil dari teks naratif juga. Teks naratif nomor 31 sampai 35. Oke, sebentar. Nomor 31 sampai 35.
Oke, nah nomor 30. Oh, sorry, ini natif ya. Harusnya sih berikan apa deh. Jadi pokoknya teksnya itu juga mirip-mirip dengan yang saya sampaikan di atas karena ini benar salah. Pastikan kamu membaca soalnya dulu. Pastikan kalau kamu sudah membaca soalnya, memahami betul, cari kebenaran dan juga validasi informasinya dalam teks. Maksimalkan kamu jangan terburu-buru karena bisa jadi saya juga memodifikasi kebenaran dalam teks itu saya modifikasi dalam pernyataannya. Oke? Itu ada 5 soal. Untuk selanjutnya yang essay ini juga dari naratif teks. Kebetulan ini Pak saya pakai Disney Princess yang Sleeping Beauty. But guys, untuk Sleeping Beauty-nya ini tolong dipahami betul kalau ini enggak yang the real pure from Disney, tapi sudah saya modifikasi. Intinya Sleeping Beauty-nya ini auroranya nanti akan menjadi seorang influencer kalau nggak salah. Pokoknya ada dalam teks dan beberapa juga mungkin nggak ada dalam teks juga. Kamu harus perhatikan tipe soalnya untuk soal nomor 36 sampai nomor 38. Bentar, nomor 36, 38 aku banget belum sih. 13, 7, 8. Nah, ini dia. Oke. Untuk soal nomor berapa, guys? Nomor berapa? Nomor 36 ya ini. Nomor 36 ini kamu membutuhkan scanning strategy atau strategi untuk scanning. Nah, untuk nomor 31 ini karena scanning berarti dalam teks ada. Untuk soal nomor 32 ini kayak alternative ending yang nggak ada dalam teks tapi kamu menciptakan sendiri. Intinya dalam pertanyaannya itu seperti ini, tolong diperhatikan. Soal nomor 37 yang nggak ada dalam teks ya. Oke, pertanyaannya ini saya tulis dalam bahasa Indonesia. Kamu wajib menjawab dalam bahasa Inggris. No matter what happened, is about an alternative ending. Alternative ending. Saya nggak mau tahu pakai bahasa Inggris full. Yang nggak pakai bahasa Inggris auto nggak saya koreksi. Alternative ending dari sebuah naratif teks berjudul Sleeping Beauty. Jika ini masih berhubungan dengan conditional sentence, what if, bagaimana atau apa yang terjadi jika endingnya tuh nggak sama kayak ending yang di situ. Atau misalnya kalau Sleeping Beauty itu kan berkaitan dengan prince atau pangeran yang datang untuk memberikan first kiss gitu kan. Tapi bagaimana apa yang terjadi jika auroranya itu tidak mendapatkan ini dari pangerannya atau pangerannya nggak sempat ketemu sama princessnya itu kira-kira bagaimana? Apa alternatif ending yang bisa kamu berikan jika resolutionnya tuh nggak kayak gitu gitu loh? Atau apakah mungkin dia tiba-tiba sudah bangun sendiri tanpa adanya first kiss atau bagaimana? Silakan make your own story, but make sure that it's still reliable, relevant, and also logical. Nah, itu nomor 30, eh, 37. Sekarang nomor 38. Nomor 38 ini, kamu harus mencari kira-kira motivasi apa di balik Maleficent atau penyihir yang jahat itu untuk mengutuk si Rapunzel lagi. Auroranya itu kenapa? Apa motivasi di balik itu? Dan apa yang terjadi kalau misalnya si eh, perinya ini, peri yang jahat ini, malah justru diundang? Apa yang akan terjadi gitu? Silakan bikin alternative ending juga. Nah, ini untuk soal alternative ending ada dalam soal nomor 37 dan ada soal di nomor 38. Itu, yang pertama alternative endingnya bagaimana jika pangerannya tidak menemui Aurora. Yang kedua, bagaimana apa yang terjadi jika penyihir jahatnya itu justru malah diundang. Apakah dia tetap melakukan kutukan itu kepada Auroranya? Oke, selanjutnya adalah berkaitan dengan procedure text. Remember guys, kalau procedure text ini berarti tentang langkah-langkah ya. Berarti ada goals, ada ingredients, or even apa materials, and the last one is instruction or steps. Ada 3 hal yang harus ada. Dan untuk soal procedure-nya ini, sebenarnya saya pernah ambil juga dari bahasan yang pernah kita lakukan dalam TKA. Untuk TKA-nya sendiri itu ada dalam detik-detik detik-detik prediksi 3. Silakan nanti boleh pinjam nanti ke
perpustakaan kalau boleh. Itu ada procedure text yang tentang apa ya, kayaknya air gitu loh. Kalau nggak salah tentang air, penggunaan air yang tepat gitu. Nanti kamu baca lagi, silakan dicek, itu nanti akan masuk ke dalam soal bacaan kamu di exam nanti. Nah, ini nih soalnya. Ada. How to apa ini? How to calculate daily water use in and identify the wasteful habits. Cara mengukur penggunaan air dalam sehari dan juga mengidentifikasi perilaku yang membuang-buang air. Kayak gitu. If I'm not mistaken, itu akan kamu temukan di detik-detik prediksi ketiga. Jangan dicek. Itu silakan dicek lagi dan tipe soalnya gimana, Miss? Tipe soalnya itu kalau nggak salah, ya saya ambil dari situ, sama persis malah. Jadi tolong ya, belajar yang benar. Ini udah saya kasih spill nih, ada beberapa teks nih, ada 3 malah. Dan itu. Nah, nomor pilihan ganda exposition. Nah, udah masuk ke exposition, guys. Prosedurnya cuma dikit banget, cuma sedikit ini, cuma 3 soal aja. Untuk sebanyaknya ya exposition ya, yang paling banyak itu exposition. Untuk soal nomor 8 ini, judul teksnya itu adalah, kalau nggak salah, tentang financial literacy, kalau nggak salah. Yes, tentang, nih, nah. Nomor 8 ini berhubungan dengan nomor 9. Ini kan F titik literasi. Nah, cari juga. Ini juga pernah saya pakai. Soalnya di dalam TKA detik-detik prediksi 3. Nah, ini yang ide pokok berarti mencari ide pokoknya. Ide pokok itu berarti poin-poin per paragraf. Bagaimana caranya? Caranya adalah menentukan ide pokok itu tentu saja kamu harus membaca. Membaca yang skimming, jangan membaca yang detail satu persatu per paragraf dari A sampai Z, enggak. Tapi untuk cara cepatnya itu membaca hanya kalimat pertama. Kalimat pertama di masing-masing paragraf. Oke, kalau sudah, yang kedua adalah simpulkan. Simpulkan yang sekiranya menjangkau semua poin-poin dari setiap paragraf. Menjangkau poin paragraf. Nah, untuk soal nomor 9-nya ini untuk exposition text-nya. Ya. Soal nomor 9-nya ini berkaitan dengan, yes, dari aja sendiri nanti ya, di dalam teksnya data-data itu wes kode persis ketiplok saya ambil dari situ. Ya nggak pakai ketiplok juga, ada yang saya modifikasi, tapi yang jelas itu sumber saya untuk menentukan teksnya dan jawaban serta soal-soal. Nomor 10 ini idioms. Idioms juga, jadi teksnya itu saya modifikasi, saya tambahkan idioms. Silakan ditentukan sendiri apa makna idiom dari teks tersebut. Tuh, terus pilihan ganda kompleksnya. Ini yang paling riwah nih. Ada pilihan ganda kompleks yang berkaitan dengan conjunction. Guys, saya sudah pernah memberikan latihan soal berkaitan dengan conjunction ini. Ada 3 tipe conjunction, yaitu ada contrast, cause, and effect, and also similarity. Kalau kontras itu berarti yang berbanding terbalik. Misalnya kalau kontras itu menggunakan kata however. Contohnya, gini, however, even though, although, despite, dan teman-teman yang lain yang berkaitan dengan kontras atau berbanding terbalik. Ada kalimat yang positif, ada kalimat yang negatif. Itulah maknanya kontras. Ibaratnya kalau kamu mau apa menaikkan cahaya dari sebuah edit foto kan berarti kamu harus menaikkan kontrasnya tuh. Nah, kontrasnya itu ada yang lebih cerah, ada yang lebih gelap gitu. Nah, contohnya kayak gini. Um, reading is a crucial skills to use a crucial skill in order to have apa ya, in order to apa sih, in order to have a proper a proper a proper
order to understand gitu. To understand the information given. Kan bagus positif ya. However, however nih, however, some students are still struggling, struggling, struggling under to have um observation reading text, reading passage. Oke. Ini nih, kita pakainya however alias kontras. Sini kontras itu pakai however. Kontras. Intinya di sini dalam sebuah kalimat ada kalimat yang positif. Reading is a crucial skill in order to understand the information given. Reading adalah skill yang penting untuk memahami informasi yang diberikan. Namun, karena ada namunnya ini di sini, berarti kalau ada namun, itu berarti harus diikuti dengan kalimat yang jelek alias kalimat yang negatif. Dan sebaliknya, kalau ini negatif, berarti ini yang positif. Tapi setiap siswa, beberapa siswa, ada yang masih kesulitan untuk memiliki motivasi membaca teks gitu. Jadi ini ada perbedaannya di sini. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang negatif, ada yang positif, maka pakai yang kontras. Nah, kalau yang cause and effects. Cause and effect itu adalah dari sebab dan akibat yang paling obvious. Cause and effect itu adalah because of, atau due to. Itu artinya sama-sama karena. Tapi karena ini merupakan grammar, kalau because itu diikuti dengan verb, subject verb. Kalau because due to itu diikuti dengan noun. Contohnya seperti ini. Due to bad weather, the competition is cancelled. Nah, ini karena adanya cuaca buruk, competitionnya dibatalkan. Nah, ini kan due to, diikuti dengan noun. Bad weather ini adalah adjektif, bad itu kan adjektif, kalau weather kan noun. Pada intinya adalah diikuti dengan noun, maka itu menggunakan due to atau because of. Sorry, I mean because of. Kalau because itu diikuti dengan subject plus verb ya. Ini kita menggunakan conjunction yang ini karena diikuti dengan kata benda. Kata bendanya ini saya kasih warna kuning. Sedangkan kalau mau pakai yang because itu nggak sama guys. Kalau because itu diikuti dengan subject plus verb. Misalnya, katakanlah saya mau ambil anak saya yang paling menggemaskan di seluruh dunia, yang baik hatinya yaitu adalah Mucidin. Mucidin was sick today because he was apa ya? Apa ya kayak he was tired. Tired of tired of so a bunch of activities. Activities. Oops. Activities. Nah, ini nih. Mujidin was sick today because he was tired of a bunch of activities. Mujidin ini sakit hari ini karenanya ini. Nah, karena ini diikuti oleh subject plus verb. Nah, ada subjeknya itu he, was-nya itu adalah verb, dan seterusnya. Cukup panjang. Intinya kalau yang pakai because itu kalimatnya cukup panjang. Atau kalau due to sama because of itu hanya sangat amat singkat aja. Cuma beberapa kata aja gitu. Paham ya? Itu tentang conjunction, satu lagi tentang similarity. Nah, guys, kalau similarity ini dari kata similar alias sama. Nah, conjunction yang digunakan itu cenderung yang memiliki arti sama. Yang paling gampang banget, yang paling mudah dipahami itu adalah menggunakan and also. Nah, ini yang paling gampang itu. Contohnya kayak Mucidin and Yohanes
go to school by bus. Itu kan berarti sama. Kamu setara lah istilahnya. Kayak kamu sama teman kamu tuh sama-sama manusia, eh sama-sama suka es krim rasa yang coklat dan juga vanilla. Itu kan berarti sama-sama setara, yang tidak memiliki kedudukan yang berbeda. Kalau kontes ini berbeda, kalau yang because ini ada sebab dan akibat, kalau similarity itu sama persis. Saya harap ini cukup gampang untuk yang similarity, tolong dipahami betul-betul, dan ini hanya contoh dari saya aja, silakan baca sendiri yang sudah pernah saya listkan. Selanjutnya adalah, oh hampir selesai guys, ini conjunction yang sudah saya jelaskan tadi. Nah ini untuk, oke, menggunakan kata yang tepat dari kalimat yang rumpak. Ini juga berkaitan dengan vocabulary, jadi tolong baca lagi vocabulary-nya, perbanyak kosakata-kosakata yang udah kamu tulis di dalam kelas saya dan juga kelasnya Miss Lucy. Barangkali nanti juga ada yang masuk di situ. Nah, ini conditional sentence sudah pernah saya sampaikan di atas tadi. Dan yang terakhir, ini Sleeping Beauty-nya juga sama, tapi hanya, tapi ini enggak nih, ini enggak nih. Ini nonative text, ini bukan exposition text. Jadi cuma ini aja. Oke, karena sudah habis waktunya kita untuk mengerjakan yang namanya trivia. Bagi siapapun yang bisa mengerjakan trivia, nanti saya akan bisa kasihkan pulpen merah, biru, apapun yang kamu mau, nanti silakan minta satu aja. Kalau benar, ya guys. Namun, trivianya ini sedikit ya berbeda lah ya. Cuman ya nggak sama kayak kalian. Apa, pokoknya silakan dijawab aja. Ada 5 soal dari saya. Silakan dikerjakan yang bisa. Silakan menemui Miss Erin dan apa namanya memberikan jawaban yang tepat. Ada 5 soal sebagai tanda saya tahu kalau kamu udah menonton sampai akhir. Oke. Jadi kuisnya itu yang pertama berkaitan dengan anatomi tubuh. Tubuh atau anatomi manakah yang kamu dari lahir sampai besar memiliki ukuran yang sama? Satu. Yang kedua, trivia yang kedua, negara manakah yang menjadi negara paling kecil luasnya? Ini negaranya negara yang biasanya digunakan untuk agama Katolik dalam peribadatannya. Itu adalah trivia yang kedua. Terus trivia yang ketiga, di Indonesia ada salah satu spesies yang em, eksistensinya sudah ada sejak zaman purbakala atau zaman yang sudah lama sekali, tapi sampai sekarang tuh masih hidup. Namanya spesies apa ya? Spesies ini juga ada dalam house kalian, by the way. Yang keempat, terakhir, yang keempat, nggak jadi 5, 4 aja. Dalam Harry Potter, Harry Potter, ada 4 house. Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, and Slytherin. Dari kamu mengenal Miss Erin selama 3 tahun ini, Miss Erin cocoknya atau lebih tepatnya berada di house apa? Gryffindor yang melambangkan keberanian, Ravenclaw kepandaian, Hufflepuff loyalitas, dan Slytherin yang ambitious. Oke guys, itu aja dari saya. Cukup sekian kisi-kisinya. Ini soalnya nggak bisa melihat karena ditutupi dengan uh, bangkulannya saya ya guys. Jadi nggak apa. Pokoknya belajar yang rajin. Jika ada pertanyaan apapun, silakan sampaikan langsung lewat grup atau telepon. Lebih baik karena kalau chat soal jabrik, khawatirnya saya nggak akan membaca karena ya banyak banget yang chat saya secara pribadi. Jadi guys, cukup sekian. Semoga lancar mengerjakannya. Nggak ada hambatan apapun, sistemnya juga aman. Besok nggak ada yang aneh-aneh dan jawabannya nggak ada yang aneh-aneh juga. Tolong belajar yang rajin dan juga berdoa. Selamat mengerjakan. Dan kalau mau jajan, kerjakan trivia dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.